Pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya arah hidup kita hari ini bukan dikendalikan oleh cita-cita yang pernah kita sampaikan kepada guru, atau keinginan yang pernah kita sampaikan di depan kelas di masa kecil, atau sebuah mimpi yang entah kapan pernah kita ucapkan di dalam hati, melainkan justru dikendalikan oleh hal-hal sepele setiap hari, seperti kebiasaan kecil menulis-nulis di notepad, membaca setiap tulisan yang kamu temukan di selebaran-selebaran, atau memilah sampah-sampah sebelum dibuang, berjalan kaki lebih sering, mengotak-atik aplikasi editing, jepret random hal-hal unik yang kamu temukan di jalan, coba eksperimen bikin-bikin kue, bikin kebun kecil-kecilan, atau ternak untuk keperluan dapur pribadi, atau hal-hal sederhana lainnya yang kamu lakukan setiap hari tanpa kesadaran, yang akhirnya hal-hal sederhana itu menggelinding menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan ya, hal-hal sepele semacam tadi juga pernah dilakukan oleh mereka yang sekarang disebut oleh masyarakat sebagai orang yang berhasil. Sebelum lebih jauh, mari kita refleksi sedikit. Apakah kamu sedang merasa frustrasi karena hidupmu rasanya mandek, berantakan, semeraut? Bukan karena kamu bodoh atau malas, tetapi karena kamu sebenarnya hanya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari pola yang sama setiap hari, yang terus berulang-ulang. Atau kamu merasa sudah tahu banyak hal-hal penting tentang pengembangan diri, produktivitas, bahkan spiritualitas, namun tetap kembali ke pola yang lama, rebahan, menunda-nunda, bad mood tak jelas, atau terjebak scrolling medsos tanpa arah dan tujuan. Kalau iya, maka video ini memang muncul untuk bantu menyelesaikan masalahmu, dan kamu perlu mendengarkan ini dengan seksama, karena mungkin letak masalahnya bukan pada niatmu, tetapi pada kebiasaan-kebiasaan yang kamu ulang setiap hari. Dan lebih jauh lagi, tampaknya masyarakat kita pun secara kolektif sedang dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak sadar kita mungkin telah mewarisinya, kita pelihara, dan tak pernah kita periksa lagi dan koreksi. Habit bukan hanya tentang rutinitas pagi seperti sarapan, kebiasaan makan sehat, atau bangun tepat waktu. Ternyata, setiap kali kita mengulangi suatu tindakan dalam kondisi yang serupa, otak kita menyimpan pola itu sebagai default behavior. Setelah cukup sering, tindakan itu akan masuk ke sistem otomatis, terutama pada bagian otak yang bernama basal ganglia. Disinilah keputusan-keputusan kecil diambil tanpa kita sadari. Inilah kenapa seseorang misalnya tahu bahwa rebahan terus-menerus itu memang perilaku buruk, tetapi berulang lagi dan tetap saja melakukannya. Karena kita sudah tahu sebelumnya bahwa perbuatan itu telah diatur sebagai otomatis. Dan iya, kamu sudah menghabiskan terlalu banyak umurmu di atas kasur tercinta, namun tidak menyadarinya. Contoh lain yang paling sederhana, kamu mungkin tidak ingat proses saat memakai sepatu pagi ini, tetapi kamu melakukannya dengan benar, karena sudah menjadi habit alias otomatis. Dan justru karena otomatis, habit sulit dilawan dengan logika bahkan tekad. Karena bukan kesadaran lagi yang mengendalikannya, tetapi program bawah sadar. Aristotle pernah bilang, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Banyak pemikir besar di dunia ini percaya dan sudah membuktikan bahwa habit membentuk karakter dan karakter menentukan nasib seseorang. Orang yang rajin belajar sesuatu setiap pagi 30 menit mungkin tidak akan terlihat menonjol dalam seminggu, tetapi dalam 5 atau 10 tahun, dia akan bisa jadi seorang pakar, ahli, atau pemimpin sebuah gerakan pemikiran. Habit memang bekerja dalam hening dan senyap, tetapi akumulasinya selalu berada di luar perkiraan kita. Di belakang nama-nama besar yang dicatat oleh sejarah, kita sering melihat sebuah puncak gunung es, yaitu sebuah keberhasilan, revolusi, atau sebuah mahakarya. Tetapi yang jarang kita perhatikan adalah fondasi yang menopang semua itu adalah kebiasaan kecil yang mereka bangun selama bertahun-tahun hidup secara konsisten, dan mungkin terkesan membosankan untuk diketahui. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar dan pemegang lebih dari 1000 paten, dikenal bukan karena kejeniusannya semata, tapi karena habit bekerja keras yang tak kenal lelah. Ia terbiasa tidur hanya beberapa jam, lalu kembali ke laboratorium. Ia menulis, mencatat, mencoba, gagal, dan ulangi. Dalam satu catatan, ia melakukan lebih dari 9.000 eksperimen sebelum akhirnya berhasil menemukan material filamen yang tepat.
Habit eksperimentasi itulah yang membuatnya tak pernah berhenti di kegagalan ke-8.999. Marie Curie, ilmuwan pertama yang meraih 2 Nobel di 2 bidang sains berbeda, setiap hari menjalankan habit dokumentasi hasil riset, mencatat anomali, mengulangi pengukuran, dan tetap berada di laboratorium meski dalam kondisi fisik yang berat. Habitnya bukan hanya soal jam kerja panjang, tapi konsistensi berpikir sistematis dan tidak mengabaikan detail. Andrew Carnegie, salah satu industrialis paling berpengaruh di Amerika abad ke-19, memulai karirnya sebagai tukang telegraf. Ia membiasakan diri membaca 1 jam setiap pagi sebelum bekerja. Ketika menjadi pemimpin bisnis, kebiasaan itu ia bawa ke organisasinya. Ia mendorong karyawannya membaca, dan akhirnya menjadi pelopor pendirian perpustakaan publik gratis di lebih dari 2.500 lokasi. Karena ia percaya habit membaca bisa mengangkat kelas sosial masyarakat. Maria Montessori, pelopor pendidikan berbasis observasi dan eksperimen, membangun metode pengajaran revolusioner dari habit mengamati anak-anak secara langsung setiap hari. Ia tak cuma membaca teori pendidikan, tapi duduk di lantai bersama anak-anak, mencatat perilaku mereka, dan perlahan merumuskan metode yang hari ini digunakan di lebih dari 100 negara. Dan bahkan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan contoh nyata dari orang-orang yang sudah membuktikan kuatnya sebuah habit mempengaruhi nasib. Kita bisa menemukannya di sekitar kita. Mereka bukan simsalabim dan langsung menjadi produk keajaiban. Mereka adalah produk dari habit yang telah dirawat bertahun-tahun. Namun, kebiasaan juga bisa menjadi musuh dalam selimut. Kamu tak hanya bisa membangun kebiasaan sebagai hal baik, kebiasaan pun bisa membangunkan penjara untukmu. Di masyarakat kita, banyak kebiasaan kolektif yang sudah membentuk sistem yang merusak. Kebiasaan digital masyarakat Indonesia, studi dari We Are Social 2024 mencatat bahwa orang Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 7 jam sehari di internet dengan dominasi pada media sosial dan konten video pendek. Kebiasaan ini membentuk otak kita untuk hanya mencari kepuasan instan, menurunkan rentang perhatian, dan mematikan kemampuan berpikir kritis. Kebiasaan scrolling berjam-jam tanpa arah menciptakan budaya kehilangan fokus, memperpendek jangkauan dan kemampuan perhatian, dan melemahkan kapasitas reflektif seseorang. Kebiasaan mengomentari sebuah konten atau tulisan tanpa membaca tuntas, membagikan tanpa verifikasi, akhirnya telah membentuk ekosistem yang bernafaskan tipuan dan hoaks, yang akhirnya memperkuat polarisasi masyarakat di ranah politik. Kebiasaan menunda, takut akan konflik, dan bisu terhadap penindasan membuat banyak orang kehilangan keberanian untuk bersuara, bahkan meski itu untuk hal yang benar. Alasannya kenapa? Sama sih, karena dia terlalu gemoy, unyu gitu, cute gimana gitu. Alasannya kenapa milih Prabowo? Lagi heboh-heboh nih karena dia gemoy gitu kan. Kenapa milih Ansor? Ini lain daripada yang lain, Bang. Semangat kali dia ikut yang ini tahun 2024 ini, Bang. Karena nomor 2 lah yang bisa membawa perubahan yang jauh lebih bagus. Karena gemoy sih lucu. Karena beliau sangat amat gemoy, banget. Tiga, soalnya lucu aja gitu karena kita harus jadi satu-satunya. Dalam konteks politik Indonesia, hal ini terlihat dalam kebiasaan pasif masyarakat di saat pemilu tiba, yaitu memilih berdasarkan rasa ikut-ikutan, atau asal bukan orang itu, alih-alih mengutamakan kebiasaan membaca visi misi dan mengecek rekam jejak yang bisa diukur. Ini bukan sekadar masalah politik saja. Lebih dalam, ini adalah krisis habit kita untuk berpikir. Fenomena brain rot relevan lagi dan lagi, yaitu pembusukan otak kita akibat keseringan konsumsi konten yang dangkal secara terus-menerus. Sebuah manifestasi nyata dari habit digital yang semakin tidak terkendali. Saat kamu bangun pagi dan langsung buka aplikasi yang khususnya mengutamakan konten-konten pendek seperti TikTok, scrolling 2 jam tanpa henti, lalu merasa lelah dan kehilangan semangat, itu bukan hanya salah satu hari yang buruk. Itu adalah pola yang kamu ciptakan sendiri. Dan ya, pola adalah sebuah habit. Penelitian telah menunjukkan bahwa konten pendek, cepat, dan instan terbukti melatih otak kita untuk mencari kepuasan instan, instant gratification, dan mengikis kemampuan berpikir mendalam. Dan di dalam konteks Indonesia kita tercinta, ini bukan sekadar kerugian pribadi, tetapi sudah di level masalah kolektif bangsa ini. Bayangkan, jika jutaan orang di sebuah negara kehilangan daya reflektif, seperti apa kualitas keputusan politik, sosial, bahkan moralitas mereka? Lantas, bolehkah kita bertanya, apa kabar Indonesia emas? Apa kabar bonus demografi kita? Mari kita renungkan dengan seksama dan memperbaikinya bersama-sama sesuai level kemampuan kita masing-masing.
Habit tidak akan bertanya apakah sebuah tindakan itu baik atau buruk. Habit hanya tahu satu hal. Apa yang kita lakukan berulang, dia akan menjadikannya otomatis. Dan di kondisi inilah sebuah paradoks yang unik muncul. Habit adalah musuhmu ketika kamu tidak sadar. Dan habit adalah kekuatanmu ketika kamu sadar memilihnya. Lantas, bagaimana kita bisa menggunakan sebuah habit untuk menyelamatkan dan bukan menghancurkan hidup kita? Berikut 5 prinsip kunci yang bisa langsung kamu terapkan hari ini juga. Pertama, tanamkan pikiran bahwa kecil bukan berarti tidak ada artinya. Kita tidak harus fokus pada perubahan besar. Fokuslah pada kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, seperti 10 menit membaca buku, membiasakan olahraga, atau berjalan kaki lebih sering. Allah bisa karena biasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah yang dulu kita sering dengar sewaktu kecil. Dan ya, investasi jenis ini bisa kita lihat hasilnya di kemudian hari. Kedua, buat kebiasaan itu terlihat atau punya wujud visual, seperti meletakkan sebuah buku di meja tempatmu biasa beraktivitas, bukan selamanya di rak, karena itu akan mendorong kita untuk membaca dibanding jika buku itu tidak terlihat atau sulit dijangkau. Atau sesederhana meletakkan air putih di meja kerja dan bukan hanya di dapur. Ketiga, sambungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Misalnya, setelah menonton beberapa hal, entah itu film atau apapun, duduklah walau 1 menit memikirkan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Bahkan catatlah, yang pasti menulis di buku dan ponsel itu memberi dampak yang berbeda bagi otakmu. Ini disebut habit stacking. Keempat, pahami pola pemicu. Biasanya kamu rebahan karena apa? Stres, bosan? Begitu tahu pemicunya, kamu bisa mengatur respon yang akan kamu berikan. Kelima, dan ini serius, bangun lingkungan yang mendukung. Ini tidak semata soal niat. Kalau kamu hidup di lingkungan yang merendahkan orang yang baca buku, orang yang sedang mengatur kalori atau rutin berolahraga, habit bagus dipastikan 100% akan sulit tumbuh. Sebisa mungkin, jagalah lingkaranmu tetap punya prinsip yang sama tentang pertumbuhan. Kalau kamu merasa video ini membuka kesadaran baru, coba bagikan ke 1 orang saja yang kamu tahu sedang butuh perspektif ini. Mungkin itu kebiasaan kecil, tapi siapa tahu, jadi awal dari perubahan besar.